Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Apakah hari ini siap untuk belajar? Siap. Siap, baiklah. Kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Abdul Basit, Nabila Nur Zaida, Naswa, Raihan, Alisha, Salsa, Hafiz, Nida, Anis, hadir semua ya? Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Ibu minta tolong kepada Hafiz ya, silahkan pimpin doa teman-temannya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Hafiz yang sudah memimpin doanya. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar mapel ekonomi pertemuan kedua. Jadi kita hari ini akan mempelajari kelanjutan dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari? Zaida, ya. Oh iya, kebutuhan ya. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi atau untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Ya, nah jadi kebutuhan itu bermacam-macam ya. Kemudian tadi Zaida menjawab tentang kebutuhan ya. Nah, kebutuhan itu ada beberapa macam ya. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia dan alat-alat pemuas kebutuhan. Ibu ingatkan sedikit ya materi kebutuhan. Ibu contohkan rumah itu kalau dalam kelompok kebutuhan itu jenis tergantung intensitasnya ya. Intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Nah, rumah itu dalam intensitasnya itu termasuk dalam kelompok apa? Siapa yang bisa jawab? Oh, Salsa. Primer, Bu. Oh, betul sekali, primer ya. Primer itu artinya kebutuhan pokok ya. Kalau tidak ada rumah, manusia akan kesulitan untuk tinggal ya. Akan tetapi ya, kalau rumahnya itu berupa rumah yang sangat mewah, yang harganya itu misalnya miliaran, apakah itu masih termasuk primer? Ya, Rehan? Oh, betul sekali ya, kalau rumah itu sudah tergolong mewah ya, itu juga termasuk primer dan tersier atau kebutuhan mewah. Nah, itu contoh jenis kebutuhan. Baiklah anak-anak, Ibu rasa untuk materi sebelumnya kalian sudah mengingatnya. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Mari kita lihat ya. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi sebelumnya, tetapi masih di dalam konsep ilmu ekonomi dari kelanjutan materi tentang kelangkaan dan skala prioritas yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, nah kemarin kita juga mempelajari skala prioritas ya, karena itu juga salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari solusi tersebut ya. Solusi selain skala prioritas yaitu biaya peluang. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang inti masalah ekonomi yaitu masih kelangkaan dan juga tentang biaya peluang ya. Masih dalam KD 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan KD 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Baiklah, sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati tayangan video,
peserta didik dapat mengidentifikasi tentang inti masalah ekonomi atau kelangkaan. Dan yang terakhir, melalui model problem based learning, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tentang solusi mengatasi kelangkaan dengan memanfaatkan biaya peluang dengan tepat. Baiklah anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu ingin kita membangun semangat dulu ya. Baiklah, kita akan menyanyikan satu lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagus, terima kasih. Silahkan duduk anak-anak. Sebagai generasi muda, ya kita harus memahami peran kita sebagai generasi penerus bangsa. Ya, kita harus mengingat apa itu Sumpah Pemuda. Nah, jadi kita harus semangat untuk menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang hebat. Ya, baiklah kita akan memulai pelajaran karena kita hari ini model pembelajarannya masih problem based learning, jadi kita berdasarkan masalah nyata. Kita tadi sudah mempelajari tentang mengingat materi sebelumnya yaitu kelangkaan dan kebutuhan. Kemarin ya, pada masa COVID-19 beberapa waktu lalu, barang ini sempat hilang di pasaran. Ya, sulit sekali mencarinya. Kalau ada, harganya sangat mahal. Nah, kenapa jadi begitu? Karena apa? Ada yang mengatakan bahwa benda ini, ya, susu beruang adalah obat atau bisa mengobati penyakit COVID-19. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk memburu atau mencari dan membeli susu beruang. Nah, akhirnya susu beruang ini stoknya menjadi sedikit, ya. Bahkan satu orang itu tidak cukup hanya membeli satu, bisa dua atau lebih, karena mereka takut akan kehabisan. Bahkan harganya 2 atau 3 kali lipat, mereka masih tetap mau membeli. Akhirnya terjadilah yang namanya, siapa yang bisa menjawab? Apa, Pis? Betul sekali, ya. Nah, jadi karena stoknya sedikit, sedangkan yang membutuhkan barang tersebut banyak, akhirnya terjadilah kelangkaan. Kelangkaan ini ya dipicu oleh sebab utama, yaitu apa? Sebab utamanya adalah keinginan manusia yang sangat banyak, tidak terbatas. Itulah pemicu sebenarnya yang paling utama, ya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, kalau penyebab lainnya, masih ada penyebab lainnya ya, penyebab kelangkaan. Selain kebutuhan yang sangat banyak, ada lagi penyebab lainnya. Siapa yang masih ingat? Ya, Hafiz? Naswa, Pak Hafiz? Silahkan, Hafiz dulu. Ya, ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas, ya, itu juga pengertian kelangkaan, ya. Nah, kalau faktor penyebab kelangkaan tadi apa? Nida? Letak geografis. Iya, jadi salah satu penyebab kelangkaan, ya, letak geografis. Setiap daerah itu berbeda. Ada yang kaya sumber daya, ada yang tanahnya subur, dan ada yang tidak. Sudah Ibu jelaskan tadi ya tentang biaya peluang, ya. Tidak lengkap rasanya membahas kelangkaan kalau tidak membahas tentang biaya peluang. Nah, apakah itu biaya peluang? Apakah hubungannya dengan kelangkaan?
Silahkan kita lihat atau amati video berikut ini. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisional maupun retail modern, seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Para pedagang mengeluhkan terbatasnya pasokan minyak goreng dari distributor. Kalau maksud artinya barang yang kita order tidak pernah biar masuk. Iya. Banyak warga yang datang mencari. Banyak datang cari tapi tidak ada barang. Harga turun tapi tidak ada barang. Kelangkaan minyak goreng di pasar tampaknya tidak terjadi di media sosial. Minyak goreng justru ramai diperjualbelikan di sosial media dengan harga tinggi di atas harga yang ditetapkan pemerintah, mulai dari 16 hingga 18 ribu rupiah per liter. Tim Liputan Kompas TV. Baiklah, bagaimana? Sudah ditonton ya? Sudah diamati. Nah, di sana ada peristiwa. Ya, peristiwa kelangkaan, yaitu kelangkaan minyak goreng. Nah, kemarin kita juga sudah menonton tentang kelangkaan BBM ya. Hari ini kita mengamati tentang kelangkaan minyak goreng. Nah, jadi kita akan mengeksplor ya, mencari apa sih penyebab kelangkaan yang ada pada video tersebut. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya di situ bahwa minyak goreng langka di pasar tradisional maupun pasar modern. Tetapi ternyata di pasar online ada. Nah, berarti apa masalahnya nih? Kenapa jadi langka? Ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, kita akan melakukan diskusi kelompok ya dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Nah, di sini sudah Ibu bagi kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 boleh di sebelah sana ya. Abdul Basit, Nabila Nur Zaida, Naswa. Nah, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ibu sambil menilai ya. Nah, jadi anak-anak seperti sebelumnya, penilaian kita ada 3. Ada penilaian sikap yang pertama, sikap. Jadi ada penilaian sikap yang Ibu ambil saat kalian melakukan pembelajaran khususnya diskusi ya. Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama bertanggung jawab, kemudian disiplin, jujur, dan bekerja keras ya. Nah, jadi silahkan keaktifannya ya. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan. Seperti sebelumnya kita akan maju ke depan untuk presentasi. Nah, nanti saat kalian presentasi akan Ibu nilai cara kalian membawakan hasil diskusi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah, seperti biasa akan ada soal evaluasi di akhir ya. Nah, itu akan mengetahui sejauh mana kalian menguasai tentang materi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya anak-anak. Nah, silahkan kalau sudah selesai, kita akan segera mulai presentasi. Perwakilan kelompoknya 2 orang, silahkan maju ke depan ya. Nah, untuk kelompok yang pertama, silahkan kelompok 1. Ya, silahkan diwakili oleh Zaida dan Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan kajian literatur, jelaskan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan terkait tayangan video dan artikel di atas. Kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan minyak goreng, sedangkan minyak goreng tersebut sedang langka karena jumlahnya terbatas. Berdasarkan video tersebut, inti masalah ekonomi yang sedang terjadi yaitu kelangkaan minyak goreng. Menurut pendapat kelompok kami, hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang, yaitu biaya peluang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan. Solusi untuk mengatasi kelangkaan dengan memanfaatkan biaya peluang berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berlaku pada perusahaan yang dapat menentukan jenis produktivitas yang dapat mendatangkan keuntungan, serta perusahaan yang harus berani mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 1.
Baiklah, untuk menanggapi hasil diskusi presentasi kelompok 1, siapa yang mau memberikan tanggapan? Dari kelompok 3 ya, silahkan diwakili oleh Alicia. Apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pada video tersebut? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Ya, pertanyaannya apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng? Perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memproduksi barang yang dapat mendatangkan keuntungan lebih, misalnya perusahaan yang memproduksi minyak goreng dan margarin. Maka kombinasi sumber daya dapat dikerahkan untuk lebih banyak memproduksi minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi tadi pertanyaan dari kelompok 3, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Nah, menurut kelompok 1 ya, ini berhubungan dengan biaya peluang ya. Nah, jadi perusahaan itu bisa mengambil keputusan untuk memproduksi barang apa yang dia produksi lebih banyak. Misalnya contoh, ada perusahaan minyak goreng dan margarin. Nah, dia bisa mengerahkan sumber dayanya, tenaga kerjanya dan sebagainya untuk memproduksi 4. minyak goreng. Solusi untuk mengatasi kelangkaan dengan memanfaatkan biaya peluang berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yaitu berlaku pada negara, yaitu negara harus mampu mengalokasikan sumber daya sebaik dan seefisien mungkin. Untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2, dari kelompok berapa yang akan menanggapi? Dari kelompok 1, ya silakan. Bagaimana cara negara atau pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng? Bagaimana cara negara untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng? Ini silakan dijawab untuk kelompok. Pemerintah perlu mencari penyebab apa yang membuat minyak goreng langka. Jika kelangkaan minyak goreng karena menurunnya produksi, maka pemerintah harus mencari cara untuk meningkatkan produksi. Ya, baiklah, bagus. Terima kasih jawabannya. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara pemerintah mengatasi kelangkaan yang sedang terjadi ya. Nah, menurut kelompok 2, pemerintah harus mencari tahu dulu penyebabnya apa. Ya, kalau misalnya penyebabnya karena stoknya sedikit, berarti pemerintah harus mencari cara bagaimana produksi itu sedikit atau banyak sumber daya yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Selain itu, ilmu ekonomi ini juga disebut ilmu pilihan. Nah, ilmu pilihan. Jadi kita karena sumber daya yang terbatas, maka kita harus memilih yang manakah yang paling tepat, yang paling memberikan manfaat untuk kita. Kebutuhan kita ini kan banyak ya. Untuk kita sendiri aja sudah banyak ya, apalagi untuk seluruh masyarakat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.